kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 48 dengan bacaannya faslun wa amma dukhulil waqti. Ya, sudah dapat semuanya? Halaman 48 dengan bacanya faslun wa amma dukhulil waqti. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma dukhulil waqti fa awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi. Ini bab di dalam menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, di antaranya berkaitan dengan waktu, yang mana pembicaraan tentang sholat maka pasti identik dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sudah mendapatkan mandat untuk melaksanakan buat beliau dan umatnya sholat yang asalnya dari 50 dikorting menjadi 5 waktu. Dalam pembahasan ini, peristiwa Isra Mi'raj yang kita diperintahkan sholat 5 waktu sampai saat ini dan sampai hari kiamat, di sini mengambil faedah bahwa Nabi ketika mendapatkan perintah 50 waktu dalam sehari semalam, itu Nabi tidak menolak. Nabi melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa dikurang, tanpa dilebihkan. Sami'na wa ata'na. Tetapi ketika Nabi berjumpa kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan ini riwayat mutawatir, di hadis manapun berbicara tentang masalah beliau berjumpa kepada Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa bertanya, apa yang Allah wajibkan? Maka Nabi menjawab, untukku dan umatku melaksanakan sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Disitulah Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, is'al rabbaka was'alhu takhfif. Ya, minta kepada Tuhanmu agar diberikan keringanan. Nabi Musa dengar begitu, maka Nabi pun juga mendengar dan melaksanakan juga. Datang kepada Allah, akhirnya cerita di ujungnya, jadilah dalam sehari semalam menjadi 5 waktu. Ini bukan sembarang cerita ini. Bukan sekedar hanya hal yang begitu saja terjadi, tidak. Di sini ada pelajaran yang harus kita ketahui. Apa pelajarannya? Bahwa Nabi Musa ketika berbicara dan berdiskusi kepada Rasulullah, bercakap-cakap, ketika itu Nabi Musa telah wafat. Nabi Musa telah meninggal. Berbicara kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun meminta kepada Allah apa yang terjadi, maka diwajibkan Allah kepada Nabi dan umatnya melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang meninggal memberikan manfaat kepada orang hidup. Iya. Kita terima gak tuh? Kita terima.
Dalam hal ini menunjukkan orang yang meninggal bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Nabi Musa orang soleh. Nabi Musa seorang nabi yang Allah angkat derajat beliau. Ya, di situ bisa memberikan manfaat kepada orang hidup. Maka pun bisa dijadikan kesimpulan ketika orang datangi orang-orang soleh dengan dia ziarah kubur, dengan dia bertawassul dan sebagainya, maka di sini akan memberikan manfaat kepada orang tersebut karena dia masih hidup. Dia datang kepada orang meninggal yang orang-orang itu soleh, maka di situ pun juga akan datangnya manfaat kepada orang yang hidup, sebagaimana ketika dahulu Nabi Musa bisa memberikan manfaat kepada kita orang yang hidup. Akhirnya kita sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Itu nggak ada tangan lain, itu nggak ada perintah dari Allah 5 waktu. Itu lantaran sebab musababnya Nabi Musa yang ketika itu dia sudah meninggal. Jadi kalau kita datang ke orang soleh ziarah kubur, bukan kita sembah, kita bertawasul dengan wasilah orang-orang tersebut. Jadilah manfaat buat diri kita sebagaimana Rasulullah ketika ketemu Nabi Musa, maka Nabi Musa itu bisa memberi manfaat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu logikanya. Jangan apa-apa dibid'ahin, diharamin ubadul kubur, hamba-hamba kuburan. Jangan, lihat dong manfaatnya ada gak? Enggak kita nyembah, enggak kita cium-cium, enggak kita kasih wangi-wangian, tapi kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan. Orang soleh ini semoga apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Itu jadi manfaat, diamini nama mereka. Yang pertama. Yang kedua, nah dalam cerita ini bisa jadi 5 waktu. 5 waktu ini sudah ditentukan. Sudah ditentukan ketika peristiwa Isra Mi'raj, dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, mana dalilnya itu? Menunjukkan bahwa Allah perintahkan kita 5 waktu dalam sehari semalam yang dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka di sini ada 2 jawaban. Jawaban pertama, terkadang Allah perintahkan kita dengan sighah mufrad, as-shalah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 disebutkan aqimus shalah. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah, dirikanlah salat, 1. Ya. Nah, dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga disebut hafidhu 'alas salawati dengan bentuk jamak muannas salim, ya, yang artinya lebih dari 2. Hafidhu, jagalah betul-betul, as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini dalil sudah dinyatakan akan pemahamannya bahwa menunjukkan sholat itu ada 5. Nah, dari mana itu lebih lagi menjelaskan? Dari hadis lain. Jadi namanya wahyu yang Allah berikan bukan hanya sekedar Al-Quran, ada pula hadis Nabi. Itu pun juga namanya wahyu. Jadi yang harus kita percaya, kita jadikan sandaran dalam dalil apapun 2, Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi nyatakan, Allah nyata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsu belaka, semata-mata itu adalah wahyu dari Allah. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Turmudi dan selainnya disebutkan as-salawatul khamsu,
Sholat yang 5. Tuh, udah jelas tuh. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat sampai Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna liman lam tughsyal kabair, maka seluruhnya adalah penebus dosa kecil selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi udah jelas ini pemahaman yang harus kita paham, bahwa tentang masalah sholat 5 waktu ada dalilnya, baik di Quran, baik di hadis Rasulullah SAW. Jangan sebagian orang hanya memahami Al-Quran saja, nggak ada dalilnya itu 5 waktu, nggak ada subuh, ada dalilnya 3 macam, 3 waktu doang, ya 3 waktu. Nah ini dipakai orang-orang Syiah. Mereka itu hanya sholatnya 3 waktu, subuh, zuhur, asar digabung, maghrib, isya digabung, ya. Jadi sholat yang disebutkan dalam batasan-batasan waktu itu nggak dipakai mereka, nggak ada pelajaran fikih udah. Oh, ini yang harus kita pahami. Maka sholat itu, ya, nggak semuanya kita bisa ambil pemahamannya dari Quran saja, nggak bisa. Seperti contoh dalam ayat Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah wasiatkan kepada kalian untuk memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Disuruhnya kita memberikan warisan kepada, pemahamannya apa itu? Berarti apapun sifat tuh anak, selama dia anak kita, kasih. Kan begitu? Sekalipun dia ngebunuh bapaknya sendiri, sekalipun tuh anak keluar dari Islam, ya kan? Nah, maka di sini ada hadis yang menjelaskan lagi. Nabi menyatakan, la yarithul qatil, atau al-qatilu la yarith. Orang yang membunuh bapaknya nggak bakal dapat warisan, nggak dapat warisan. Tuh, dalam hadis lain juga, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang kafir nggak mewariskan dari orang muslim nggak mewariskan dari. Berarti kalau anaknya pas bapaknya meninggal di keluar agama, dapat nggak harta? Nggak dapat. Padahal ayat menunjukkan yusikumullah fi auladikum, Allah menyuruh kalian untuk memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Nah itu perlu dipenjelaskan dengan hadis Rasulul begitu. Jadi harus melengkapi dalam memahami, harus dilengkapi dalam memahami Quran dan juga hadis. Ini keduanya saling menyempurnakan. Beda kalau memang anaknya durhaka. Ini anak durhaka, dari masih kecil nggak pernah ketemu tuh anak, sampai bapaknya tua, sampai sakit-sakitan, sampai meninggal. Udah babenya udah ngomong, udah durhaka tuh buat. Wah tuh anak udah durhaka sama aneh, udah semuanya dah. Ucapan binatang keluar semua buat tuh anak. Nggak pernah ditemuin tuh anak. Si anak nggak pernah temuin orang tuanya. Pas meninggal belum dimandiin. Tuh anak kucuk-kucuk datang. Ngapain dia? Mau sholatin? Kagak. Mau mandiin? Kagak. Mau minta jatahnya? Mana jatahnya? Cepetan. Babi punya tanah banyak tuh. Mana jatahnya? Cepetan aneh. Aneh laki nih, anak laki. Begitu doang. Wajib gak dikasih? Wajib dikasih. Kalau durhaka nggak mencegah warisan, dapat warisan. Yang mencegah warisan itu murtad, itu tadi. Ya apa? Membunuh orang tuanya dan sebagainya. Itu begitu. Jadi harus dipahami bahwa dalam masalah ini 5 waktu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sudah jelas. Kalimatnya, ya, hafidhu ala salawati, jagalah kalian betul-betul sholat yang 5 waktu. Wassalatil wusta, dan sholat pertengahan. Apa maksud sholat pertengahan tuh? Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas
ya, Sohib Bogor yang meninggal di Bogor, beliau menyatakan ini maksudnya adalah sholatul wusta ai la takun mumillah tawilah wala takun qasirah mukhillah. Jangan terlalu panjang orang jadi bosen, ya kan, pegel ya, orang jadi makmum baca surah habis Fatihah surah Al-Baqarah misalnya, udah pegel kakinya begini-gini lagi begini. Jangan terlalu panjang. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang, bikin fitnah. Udah surahnya pendek aja. Juga jangan terlalu pendek bacaannya. Subhanallah, tarawih bisa 5 menit, satu napas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mana tajwid? Mana makhrajul huruf? Gak ada semuanya. Jadi jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu, itu arti sholatul wusta, itu yang diartikan. Tapi kebanyakan ulama tafsir maksudnya sholatul wusta adalah sholat asar. Ada yang menyatakan sholat subuh.